Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon presiden, yang insya Allah juga yang hadir saat ini calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat, dan moga-moga hajat kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Asgir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bab tentang orang yang diharamkan bagi berhadas. Ya, tentunya wudunya sudah rusak alias batal. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin. Faslun utawi iki ku fasal man utawi sapane wong intaqadha, man utawi sapane wong intaqadha kang rusak sapa wong apa wudu'e wong haruma mongko haram alaihi ing atase man. Orang kalau sudah wudunya batal, 4 hal dilarang. Apa? Arba'atu asya'a, apa papat pira-pira perkara. Siji as-sholatu, salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafilan menyentuh mushaf, gepok mushaf, nyekel menyentuh ya. Wa hamluhu lan go mushaf. 4 hal yang dilarang, yang diharamkan, gak elok, gak apik, gak oleh
ketika orang itu berhadas, ya, orang yang wudunya batal. Pertama, sholat yang bagaimana yang dilarang, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah tentunya, termasuk sholat jenazah. Jadi tidak boleh sholat jenazah gak ada wudu, sholat wajib gak ada wudu, sholat sunnah gak ada wudu. Loh Pak, kapan hari ada salah satu kiai yang mengungkapkan ngentut oleh wudu? Tidak. 4 mazhab sepakat kalau mengentut keluar angin itu adalah wudunya batal, kecuali kecuali kentutnya adalah penyakit, beda. Jadi angger gerak perketek, gerak maneh perketek. Nek seperti itu maka wudunya adalah dikategorikan sebagai orang yang berpenyakit, sehingga kalau mau sholat mendekati waktu sholat, dan dia hanya boleh sholat wajib 1 dan sholat sunnah yang mengiringi qobliyah ba'diyah. Tidak boleh kalau seumpama dia merasa tidak batal, tapi kan ya batal karena ngentut, maka nanti kalau asar wudu lagi. Understand? Oke. Ini terkait dengan batalnya wudu, maka tidak boleh sholat apapun. Yang kedua, tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah. Berapa kali Pak? 7 kali. Ya, 7 kali. Posisinya Ka'bah ada di sebelah kiri kita, ya. Dan itu baca apa Pak? Terserah. Masih mengelilingi Ka'bah kok menengahi ya gak apa-apa, tapi rugi. Baca apa? Terserah. Cuma seringkali ketika tawaf ini, umumnya para jamaah haji maupun umroh itu terpaku dengan yang namanya doa, padahal gak ngerti. Lebih bagus itu donga sing ngerti, supaya dia bisa klik dengan Gusti Allah. Kadang malah menirukan pembimbing, bacaannya keliru, mesisat, ya. Jadi baca qaf gitu ya, mestinya kaf dibaca qaf, ada bacaan seperti itu. Nah bagaimana? Ya muga-muga disepuro Gusti Allah. Tapi paling bagus tetap doa yang paling paham. Maka kalau saya memberikan manasik umroh itu, putaran pertama doakan suami atau istri, putaran kedua doakan anak yang biro sebut kabeh ketika putaran kedua, putaran ketiga doakan orang tua, bapak ataupun ibu, putaran keempat doakan para saudara famili, putaran kelima dongano tonggo kanan kiri, ya, umat Islam termasuk. Putaran yang ketujuh doakan seluruh manusia supaya bisa masuk Islam dan bisa berada di Ka'bah alias untuk ibadah umroh ke haji. Wah itu hebat. Itu kalau bisa seperti itu, daripada maca donga kadang gak jelas, muter atau apalagi donga mbek nyelfie. Wah, saya lagi muteri Ka'bah. Tuh mari diviralno. Hati-hati ya. Kalau ibadah haji dan umroh diviralkan dalam rangka proses untuk mengenalkan terus gak iso taati, maka ibadah dikhawatirkan gak oleh apa-apa, kecuali kalau travel pembimbing seperti saya, dan itu pun tidak saya viralkan, tak sampaikan kepada travel untuk nanti sebagai bentuk promosi beda. Tapi itu pun juga harus taati. Nek kita sendiri kemudian bisa ke Facebook dan seterusnya, hati-hati. Habis tahajud gitu ya, kurang komentar status, alhamdulillah indahnya saya bisa tahajud. Hati-hati. Gaya jari konjoni bisa tahajud kuno dipamerno, bisa maca Quran dipamerno. Hati-hati. Apalagi kalau kemudian temannya ngomong, enak ya sampean ya iso tahajud, iso maca Quran. Sopo aku bar ngono kopi ae gak? Kamu kerudungnya gak muat. Hati-hati kalau semua ibadah sampai statuskan ke hati-hati. Nek gak iso taati, dadekno pamer.
dadek nori ya, dadek no sombong. Hati-hati. Maka besok di akhirat itu banyak kemudian gini, ya Rab, ini amal ibadahnya orang haji. Haji gak tapuk no nanggone wongi. Kenapa? Karena dia bukan krono aku, tapi krono menungso. Hati-hati. Termasuk ngajar seperti ini. Termasuk saya tak live di tak share di YouTube. Itu kudu sono taati dalam rangka syiar agama Islam. Ojo kemudian cek ketok kiai ini, tidak. Nanti kalau kemudian saya tidak ada peninggalan. BB ada saudara, famili, santri, guru atau mungkin murid yang ingin melihat bisa melihat. Dini salah, cek didandani orang-orang setelah saya atau mungkin yang bagian menegur. Dan kita harus berani. Kalau yang mohon maaf ya, sing maksiat wani terang-terangan. Kenapa kita tidak berani terang-terangan juga? Untuk dalam rangka memberikan syiar agama Islam. Apalagi Maria, kudu berani. Maria memberikan ada YouTube sendiri atau video sendiri dalam rangka untuk share, harus sebagai pengimbang kemaksiatan. Wong sing megol-megol wani, kupu-kupu liar itu wani. Maksud kita tidak berani. Oke, itu ya. Yang kedua atau yang ketiga, memegang mushaf dilarang bagi orang yang batal wudunya. Pak, bagaimana Pak kalau saya memegang mushaf dalam rangka memindahkan? Ada Al-Quran lugur, jatuh, cicir. Wong Jawa itu istilahnya wakeh. Ada Al-Quran jatuh, itu istilahnya ono macam-macam. Ono sing lugur, jatuh, cicir, ceblok. Cicir ceblok itu dari Lamongan. Ini lugur itu Surabaya. Ini jatuh bahasa Indonesia. Wah, kayak istilahnya. Nah, bagaimana kalau ada Al-Quran yang jatuh harus dipindahkan, sementara kita tidak punya wudhu, maka darurat segera dipindahkan. Ya, dipindahkan segera di tempat yang terhormat. Setelah itu sudah. Oke, itu terkait dengan memindahkan Al-Quran jika tidak punya wudhu, maka diperbolehkan. Loh Pak, kalau memegang Al-Quran itu tidak boleh, bagaimana orang yang jualan Al-Quran? Biasanya ada buku-buku dan seterusnya. Loh, nek wis ngerti jualan Al-Quran, maka sudah tahu masakohnya harus dilihat dan dia harus konsekuensi, maka sering wudhu. Soalnya berhadapan dengan Al-Quran. 4 mazhab sepakat kalau megang Al-Quran harus dalam kondisi wudhu alias suci. 4 mazhab nih. Kalau ada orang yang kemudian berani ngomong, oh enggak apa-apa megang Al-Quran itu enggak usah wudhu, luweh pinter di, luweh alim di dengan 4 mazhab itu. Beda kalau terpaksa loh ya. Jangankan 4 mazhab itu ya. Imam Bukhari, pengarang hadis yang ini sesuai dengan ta'lim, beliau tulisannya sendiri terkait dengan mengurusi atau menghimpun hadis, itu megang hadisnya dawuh Kanjeng Nabi selalu pakai wudu. Kaya arek Maryam nek mau megang bukune dhewe-dhewe wudu. Allahumma. Jadi Imam Bukhari itu megang buku dia wudu. Ya karena emang ada Al-Quran dan hadisnya dan dawuh Kanjeng Nabi jelas. Maka menghormati itu, maka beliau wudu. Sehingga ilmunya luar biasa. Luar biasa. Bahkan riwayat yang lainnya, Imam Bukhari itu kalau mau nulis hadis itu mohon maaf ya, mandi jinabat dulu atau keramas dulu. Nah ini tulisan hadisnya ewonan, ya perkiraan ya mandine ewonan. Makanya sampai hebatnya luar biasa seperti itu, terkenal yang namanya Bukhari, biasanya gandengannya Muslim, ya karena beliau tirakat. Maka semuanya tuh kalau pengen dogdeng, pengen hebat, pengen sakti, kudu ditirahati. Understand? Nanti sampai nikah, ya pengen hebat suami istrinya, ya ditirakati. Pengen anaknya hebat, ya ditirakati. Oke, itu pengembangannya. Jadi
megang Al-Quran, sepakat para ulama 4 mazhab itu harus suci, la yamassuhu illal mutahharun. 4 mazhab itu memberikan definisi yang sama bahwa tidak boleh megang Al-Quran dalam kondisi tidak suci kecuali mazhab Adh-Dhahiri. Tapi sekarang pengikuti mazhab Adh-Dhahiri itu mazhab yang paling amat sangat enteng sekali, tapi sekarang pengikuti dan tidak perlu diikuti kalau emang tidak dalam kondisi yang tadi darurat, kecuali kalau darurat beda lagi. Oke, itu ya megang terkait dengan mushaf Al-Quran. Loh Pak, bagaimana kalau saya megang HP Pak? Apakah pakai wudu? Kira-kira HP itu mushaf atau tidak? Tidak. Mushaf itu yang Al-Quran lembaran-lembaran yang kalian baca dan ditempatkan ke tempatnya itu mushaf Al-Quran. Tapi kalau kemudian tidak seperti mushaf alias HP, ya nggak apa-apa. HP itu kan pantulan saja. Oke. Tapi tetap supaya ketika mau baca Al-Quran di HP, bagusnya, barokahnya tetap harus wudu supaya merasuk yang namanya bacaan Al-Quran itu. Yang keempat, larangan bagi orang yang batal wudu adalah membawa mushaf. Kalau tadi memegang mushaf, sekarang membawa mushaf, itu adalah dilarang. Bagaimana Pak kalau kemudian ono mushaf, ada buku-buku yang lainnya di dalam tas, bagaimana? Boleh, kalau memang itu ada yang lainnya. Cuma aturannya ya, yang sering kali sampaikan, tolong kalau Al-Quran itu ditempatkan yang paling tinggi, baru di bawahnya adalah hadis, baru di bawahnya yang tulisan-tulisan Al-Quran gabungan-gabungan Arab, baru kemudian materi-materi umum. Itu toto kromo nih, supaya taklim-taklimnya yang diajarkan sama Ustadz Samsuri itu masuk. Ojo kemudian Al-Quran ya mohon maaf ya wis ditaruh di atas gini. Kadang kiai ngajar tafsir, kemudian di atas Al-Quran dikasih HP. Itu namanya tidak ada penghormatan sama sekali. Ngono kon barokah kodi. Ya, kadang mohon maaf buku-buku yang miliknya orang-orang hebat-hebat dahulu di atasnya dikasih apa atau apa. Sudah sering saya melihat. Saya cuma gini dok, ya muga-muga barokah sing diajar karo kiai. Karena kiai ini dewe sekali itu kromo terhadap kitab-kitab para salafus soleh. Ya, ini penting. Nah, termasuk bawa buku. Saya kalau kemudian ngajar mesti bawa buku. Saya upayakan demikian supaya nanti ono barokah dari rumah ke sini oleh ganjaran. Ya. Dan kita saat ini iktikaf sekaligus menuntut ilmu seperti ini, itu didoakan oleh malaikat 2 hal. 1, Allah maghfir lahum. Yang kedua, warhamhum. Kalau semua terus tadi. Gue nama terus tadi dungone mahid. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afhum, jangan. Hanya 2 tok. Malaikat mendoakan kita semuanya dari awal tadi sampai nanti akhir. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya. Enak kan? Makanya saya sendiri seneng kalau kon ngaji. Kenapa? Karena kita tidak perlu istighfar sing jalono sepuro malah baik yang ngajar maupun yang mendengarkan. Enak. Ini ada istighfar sallallahu Allah gorong karuan di sepuro Gusti Allah, apalagi modus. Nek berkate gede nih tahlilan menunggu istighfarnya melok mantep. Sallallahu berkate gede. Ini berkate cilik, mohon maaf ya, gue wong melarat. Astagfirullahaladzim. Kenapa modus menurut saya itu? Tapi nih ketika seperti ini, enak. Kita tidak perlu istighfar, tapi sejarah sepuro karo malaikat dan pasti hebat daripada istighfar kita. Coro gampanganin mudah dikabulkan Gusti Allah. 1. Yang kedua, warhamhum. Ya Allah, welasi, rahmati, senengi orang yang ada di majelis ini. Enak kan? Makanya kalau ngaji, siapapun yang ngajar, ojo ngomong dewe, ojo ngomong karo kancane, didongakno malaikat. Saya ketika di sini ngawal Ustaz Samsuri, di sana sambil mendengarkan. Kalau emang ada yang perlu dijawab, mungkin apa. Tapi
harus fokus mendengarkan supaya dapat barokai doanya malaikat. Oke, dua hal itu diling-iling. Jadi setiap kita ngaji dan yang mengajar ngaji, yang mendengarkan ngaji, didongakno malaikat, dijalono sepuro malaikat, dirahmati, disayangi karo Gusti Allah. Oke, itu ya. Jadi 4 hal ini moga-moga menjadi pemikiran kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. 1, kalau wudunya batal tidak boleh sholat apapun. Yang kedua, tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Nek waswae batal nang segera wudu meneruskan tawafnya. Nek gak pengen ngentutan kira-kira ijak masa mules, maka seringkali sampaikan gini, insya Allah gak ngentut. Tapi nek wis karek metune ya gak iso. Nek ijak mules-mules itu kemudian saya pernah mencoba itu, alhamdulillah ya tawaf ya aman. Oke, itu ya. Kemudian megang mushaf tidak boleh bagi orang yang batal wudunya, termasuk tidak boleh lagi membawa mushaf kecuali ono gandengane, itu pun dalam tas, tidak langsung menyentuh Al-Quran. Kembali lagi, tata krama baca Al-Quran harus paling posisi di atas meletakkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفق الأقام طارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.